Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News MNC News bersama saya Anggi Pasaribu. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan bergabung dengan Yasmin Atania di kantor DPP Perindo. Yasmin, bagaimana situasi kantor DPP Perindo pagi hari ini dan seperti apa persiapannya menjelang datang ke KPU untuk mendaftarkan partai? Juga pemirsa, situasi terkini di kantor DPP Partai Perindo yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Hingga saat ini sudah semakin banyak anggota partai yang berdatangan. Tentunya ini untuk segera melakukan pendaftaran partai sebagai calon peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Adapun memang untuk saat ini yang sudah tiba di kantor DPP Partai Perindo ada dari Wakil Ketua Partai Perindo, kemudian Sekjen Partai Perindo, Wasekjen, dan juga beberapa anggota partai lainnya. Dan untuk Ketua Umum Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo, berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, ini masih dalam perjalanan menuju ke DPP Partai Perindo yang nanti dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan melakukan perjalanan ke kantor KPU yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Adapun terkait persiapan memang sudah dilakukan secara maksimal, sudah 100%, dan hari ini merupakan hari bersejarah bagi Partai Perindo yang akan mendaftarkan secara langsung tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti sebagai calon peserta dalam kontestasi politik di tahun 2024 mendatang, tepatnya adalah pemilu tahun 2024. Anggi. Baik, terima kasih Yasmin untuk informasinya. Kita akan memantau seperti apa nantinya ketika proses Perindo akan tiba di KPU. Terima kasih Yasmin. Baik Mas Gun Gun, ini kalau kita bicara mengenai Partai Perindo, ini salah satu partai non parlemen. Kalau nantinya akhirnya Partai Perindo masuk ke parlemen, karena ini kan kalau dilihat Partai Perindo ini memiliki suaranya cukup signifikan ya Mas. Yeah. Apakah nantinya akan ada partai yang tersingkir Mas, atau seperti apa nih Mas melihatnya? Tersingkir atau tidaknya kan sangat bergantung pada persentase perolehan suara kan. Dia harus minimum melampaui parliamentary threshold 4%. Ya, jadi sangat mungkin aja yang sekarang ada di parlemen terancam juga tergusur gitu ya. Kalau di survei-survei kan ada beberapa partai parlemen sekarang yang potensi turunnya itu tinggi, ya kan. Sebut aja misalnya kalau nggak hati-hati seperti misalnya PAN, P3 gitu, kalau nggak hati-hati itu bisa terancam juga begitu ya untuk tidak lolos. Maka kemudian tentu partai-partai seperti PAN, P3, kemudian juga partai-partai parlemen lainnya ya, itu harus kemudian berjibaku untuk kemudian memastikan bahwa basis pemilih mereka minimum-minimumnya ya tetap seperti perolehan suara 2019. Ya bagus-bagus kalau kemudian bertambah gitu dengan kan, karena nggak mungkin juga mereka mau stagnan atau turun kan, maunya naik. Nah, maka kemudian kehadiran partai-partai baru sebenarnya bisa mengambil ceruk-ceruk ya, ceruk-ceruk basis pemilih partai-partai yang sekarang mungkin sudah taruhlah masuk di parlemen. Karena begini prinsipnya, kalau dalam garis kontinum ideologi di Indonesia, rata-rata partai itu berada di tengah. Tidak kanan dan tidak kiri. Dia berada di tengah, sehingga apa? Posisi di tengah ini sebaran ke basis pemilihnya itu kemudian akan menyulitkan partai-partai tersebut juga dalam konteks mengambil basis pemilih. Kenapa? Karena rata-rata basis pemilihnya kan sama. Sebut aja misalnya apa perbedaan antara Nasdem misalnya dan PDI Perjuangan begitu dengan Golkar, kan nyaris tidak jauh berbeda sebenarnya ada. Sehingga apa? Bisa saja Nasdem berebut suara dengan partai Golkar kan. Pun demikian ketika masuk misalnya partai yang sekarang belum ada di parlemen ya seperti Perindo, tentu juga akan sangat ditentukan menurut saya pada bagaimana misalnya partai-partai tersebut meyakinkan basis pemilih dengan pendekatan yang seperti kita ulas di segmen sebelumnya, kerja konkret berbasis komunitas, micro targetingnya jelas gitu ya, kemudian
punya sesuatu yang bisa kemudian memberi keyakinan, ya, terutama kepada warga masyarakat bahwa kehadirannya itu benar-benar memang dirasakan, dan proses kehadiran institusi partai itu kan bukan hanya semata-mata simbolik, tapi harus juga menjadi kehadiran yang faktual. Kehadiran faktual itu terhubung juga dengan kebutuhan warga masyarakat, misalnya kebutuhan diadvokasi isunya, diadvokasi masalahnya, kemudian diberikan misalnya kenyamanan dalam tanda petik, ya, bukan hanya material tapi kenyamanan psikologis bahwa partai itu memang bisa melindungi warga masyarakat, terutama yang jadi basis konstituen, ya kan, kira-kira begitu, ya. Jangan sampai kemudian ada gap yang terlalu tinggi. Bisa aja kan di satu pemilu si partai itu dipilih oleh warga masyarakat, tapi dalam evaluasi warga masyarakat itu Justru mereka tidak merasa tidak merasa parpol untuk mereka. Apalagi di Indonesia, party ID di Indonesia itu rendah. Jadi party ID itu kan sangat psikologis, ya, karena kalau kita baca dari perspektif perilaku memilih, kan pemilih itu terbagi jadi 3 tipologi, ya, pemilih sosiologis, pemilih psikologis, sama pemilih rasional. Nah, salah satu dari komponen pemilih psikologis itu adalah party ID yang disebut dengan partisanship, merasa bahwa ketika saya anggota dari partai X, maka saya akan memilih calon anggota legislatif dari partai X dan capres yang didukung oleh si partai X. Nah, di Indonesia itu party ID rendah. Yang dominan tuh pemilih sosiologis, kalau di piramida itu, ya, pemilih sosiologis yang karena 2 faktor, CPM namanya Civic Voluntary Model, itu biasanya mobilisasi karena isu primordial gitu, suku, agama, ras, antar golongan gitu, ya, dan kelompok hobi. Nah, itu CPM. Yang kedua adalah SES atau Socio-Economic Status. Contoh misalnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan gitu, ya. Nah, psikologis biasanya faktornya itu ada informasi politik, kemudian ketertarikan politik, bisa fisik, makanya orang-orang yang misalnya diberi berkah penampilan bagus gitu, cantik, ganteng, itu juga salah satu modal politik tuh. Secara look, secara look memenuhi. Ya, belum lagi misalnya soal tadi partisanship, soal party ID itu psikologis. Kalau yang rasional tadi udah kita bahas di segmen sebelumnya, ada rasional egosentris, merasa bahwa tawarannya relevan dengan egonya, dengan kebutuhannya, dengan keinginannya, atau misalnya sosiotropik karena memetakan situasi hari ini, problem sosial ekonominya apa. Ada lagi retrospektif dengan membaca pengalaman masa lalu, dari evaluasi masa lalu kemudian muncul tuh, oke, pertimbangan saya harus memilih si A, si B, atau partai A, partai B itu apa. Nah, salah satu yang bisa dievaluasi itu adalah kerja partainya. Kalau misalnya setelah pemilu terus dibiarkan, basis konstituennya akan ada pemilih rasional retrospektif. Kemarin aja cuma digitu kan, terus selesai, ya udah saya tidak akan pilih dia lagi kan. Baik, gitu. Nanti kalau gitu kita akan lihat seperti apa nantinya mengevaluasinya. Tapi sebelumnya kita akan jeda sesaat, Mas Gun-Gun, karena kita akan melihat seperti apa saat ini di KPU. Kita akan kembali bergabung dengan Yasmin Atania di kantor DPP Perindo. Iya, Yasmin, bagaimana situasi terkini di kantor DPP Perindo? Silahkan, Yasmin. Baik, selamat pagi Anggita juga pemirsa. Saat ini sejumlah anggota partai, baik itu ada Wakil Ketua Partai Perindo, Sekjen Partai Perindo, dan Wasekjen Partai Perindo ini sedang menunggu kedatangan dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang nampaknya sebentar lagi akan tiba di kantor DPP Partai Perindo yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat, tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang dijadwalkan untuk Ketua Partai Perindo beserta anggota ini akan menuju ke KPU pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, karena Partai Perindo sendiri ini dijadwalkan akan mendaftarkan Partai Perindo sebagai calon
partai dalam pemilu 2024 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang mana nanti pendaftaran dilakukan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi oleh Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik, kemudian Wasekjen dan juga Wakil Ketua Umum Perindo beserta beberapa anggota. Dan memang untuk saat ini situasi di kantor DPP Partai Perindo ini semakin banyak anggota yang berdatangan tentunya untuk melihat proses perjalanan Ketua Umum hingga menuju ke kantor KPU untuk mendaftarkan Partai Perindo sebagai calon anggota, maksud kami sebagai calon partai yang turut berkontestasi dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Terkait dengan persiapan memang sudah dilakukan secara 100% dan maksimal, dan diharapkan untuk turut sertanya Partai Perindo dalam sebagai salah satu partai yang ada dalam kontestasi politik 2024 mendatang ini tidak hanya turut serta sebagai partai yang berkontestasi, namun juga turut berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Anggi. Ini siapa saja anggota dari Perindo yang sudah hadir sambil menunggu Bapak Ketua Umum? Ya, baik Anggi dan juga pemirsa, sejak pagi tadi memang sejumlah anggota partai ini sudah tiba di kantor DPP Partai Perindo yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat ini. Ada di sini dari Wakil Ketua Partai Perindo, ada Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah, kemudian ada juga Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik, kemudian juga ada Wasekjen Partai Perindo Muhammad Sofian, dan beberapa anggota dari DPP Partai Perindo lainnya. Dan saat ini dapat dilihat di layar kaca bahwa para anggota Partai Perindo ini sedang menunggu kedatangan dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang nantinya akan bersama-sama mendaftarkan Partai Perindo sebagai salah satu partai yang turut serta dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dan dapat dilihat ini di belakang saya sejumlah anggota partai, baik itu dari wakil Ketua Partai Perindo, kemudian Sekjen maupun Wasekjen masih terus menunggu kehadiran dari Haritanu Sudibyo sebagai wakil ketua yang merupakan Ketua Umum Partai Perindo. Saya akan coba mewawancarai Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Ini sudah bersama kami ada Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah. Pak Ferry, selamat pagi Pak. Pak, ini sedang menunggu kedatangan dari Pak Haritanu Pak. Untuk persiapannya sendiri sejauh apa Pak ini? Ya, yang pasti setelah nanti Bapak Ketua Umum ini hadir di DPP, kami akan segera langsung menuju ke Imam Bonjol untuk menuju ke gedung KPU untuk melakukan prosesi pendaftaran. Ya. Prosesi pendaftaran Pak. Nah, terkait dengan nanti kan akan dilaksanakan pada pukul 10 ya Pak ya. Dari sini untuk rinciannya yang akan turut mendampingi Pak Haritanu nanti ada siapa saja Pak? Ya, kami ada ber-12 orang karena ini juga terkait dengan soal COVID kan, kita sangat mematuhi terkait dengan soal itu, maka selain Ketua Umum tentunya para Waketum, Sekjen, Bendahara, terus Ketua DPP, dan fungsionaris-fungsionaris di DPP, bahkan teman-teman dari sekretariat DPP juga hadir sebagai admin dan sebagai liaison officer yang memang ada di Perindo untuk KPU seperti itu. Jadi nanti kami insya Allah akan bergerak menuju menuju ke Imam Bonjol dari DPP ini ya sekitar setengah jam lagi dari sekarang seperti itu. Pak, terkait dengan persiapan berbagai berkas yang diperlukan yang diminta oleh pihak KPU ini, untuk proses persiapannya kemarin seperti apa Pak berjalannya Pak? Ya, alhamdulillah terkait dengan pemberkasan tentunya kita sudah masuk ke dalam SIPO 100%. Kebetulan Pak Sofian ini juga sebagai koordinator untuk tim proses verifikasi partai politik ini juga menjadi penting sehingga kita sangat optimis kita sudah masuk 100% dan kita sudah siap untuk melakukan proses pendaftaran ke KPU. Baik Pak, terkait dengan target dari Partai Perindo sendiri Pak dalam kontestasi politik 2024 nanti Pak, apakah cukup optimis Pak ke depannya atau seperti apa Pak? Verifikasi ini menjadi hal awal yang memang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu dengan kesiapan verifikasi yang cukup optimal ini, kami sangat optimis untuk menatap proses kemenangan ke depan. Maka target 8-10% di parliamentary threshold yang akan ada ini menjadi bagian penting untuk kita upayakan ke depan tentunya.
dengan sekuat tenaga kita berikhtiar, dan saya yakin dengan disupport oleh teman-teman kita baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat ranting, insya Allah kita akan mencoba menatap kemenangan untuk elektoral 2024 seperti itu. Baik Pak, kan seperti kita tahu bersama Pak bahwa di pemilu 2024 ini akan banyak sekali Pak milenial yang turut yang menjadi pemilih begitu ya Pak di tahun nanti. Nah, apakah mungkin ada strategi tersendiri Pak untuk menggait para milenial agar tentunya mendukung Partai Perindo dalam kontestasi politik Pak? Ya, saya pikir selain strategi yang memang dilakukan oleh teman-teman pengurus yang ada, dan kita juga melakukan upaya-upaya melalui aktivitas media yang kita lakukan dan berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya menyentuh teman-teman milenial, teman-teman zilenial dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang karitatif, atraktif, dan tentunya menyentuh aktivitas-aktivitas mereka. Jadi kita akan upayakan itu, dan mudah-mudahan dengan konsistensi aktivitas yang kita lakukan itu bisa optimal meraih teman-teman milenial dan zilenial yang ada. Dan saya yakin kita ingin menjadi bagian dari satu partai alternatif yang ingin memberikan satu warna sebagai partai modern kepada masyarakat secara luas seperti itu. Dan ini saya yakin akan ditangkap oleh teman-teman milenial dan zilenial seperti itu. Pak, untuk strategi secara menyeluruh Pak, bukan hanya dari sisi milenial saja, apa saja Pak yang sudah dipersiapkan Pak? Ya, yang pasti adalah bahwa kita optimal ya melakukan upaya-upaya dengan politik kesejahteraan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana konsistensi gerak langkah kita ke depan. Ini yang dilakukan secara institusional, tentunya tidak hanya di pusat, tapi di daerah, provinsi, kabupaten, kota, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, itu juga terus kita upayakan, kita lakukan dengan baik. Dari sisi aktivitas berbagai media kita juga upayakan, dari tetap teman-teman di lapangan itu juga kita upayakan dengan optimal. Nah, ini ya tentunya kita perlu sinergi, penuh kolegialitas, dan kita tentunya terus berikhtiar untuk proses pemenangan dan mencapai target 8-10% tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry atas penjelasannya. Semoga proses pendaftaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin, ya Pak ya, amin, tidak ada. Baik, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih banyak, mohon doanya. Ya, baik. Ya, Anggi dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah, dan saat ini kita masih menunggu kedatangan dari Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, yang sebentar lagi nampaknya akan tiba di kantor DPP Partai Perindo yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat ini. Dan hingga saat ini para anggota partai masih terus menunggu kedatangan dari Pak Haritanu yang nantinya akan mendaftarkan Partai Perindo ini menjadi salah satu partai yang terus serta dalam kontestasi politik tahun 2024 mendatang. Anggi. Yasin, apakah sudah ada informasi terkait kedatangan Bapak Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo terkait dengan sudah di mana lokasinya, dan kemudian pada saat nanti tiba di kantor DPP Partai Perindo, apakah ada agenda sedikit begitu sebelum berangkat ke KPU? Yasmin, ada informasi? Udah enggak? Jadi setelah ini kita lupa. Terus sekarang gimana sih? Bapak dari Pak. Bapak. Ya, pemirsa, saat ini bisa disaksikan di layar kaca bahwa Bapak Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo telah tiba di kantor DPP Partai Perindo. Dan bisa disaksikan juga sudah terdapat dan juga sudah siap hampir sejumlah anggota dari Partai Perindo yang menyambut Bapak Ketua Umum di kantor DPP. Dan Bapak Haritanu Sudibyo juga saat ini menyapa sejumlah anggota dari Partai Perindo di kantor DPP. Mereka akan berbincang, pemirsa, dan juga akan mempersiapkan untuk berangkat ke kantor KPU. Ya, seperti yang Anda saksikan pemirsa, saat ini Bapak Haritanu Sudibyo tengah berkoordinasi dengan anggota-anggota dari DPP, dan dapat dilihat bahwa saat ini Bapak Haritanu Sudibyo juga didampingi dengan Bapak Ferry Kurnia Rizkiansyah selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo.
Ya, koordinasi akan dilakukan bersama dengan anggota Perindo lainnya, pemirsa, sebelum jam 10 nanti akan mendaftarkan partai politik Perindo ini ke KPU. Ya, pemirsa bisa disaksikan di layar kaca Anda, pemirsa, Pak Hari sudah masuk ke dalam ruang rapat dan akan melakukan rapat internal untuk berkoordinasi bersama dengan anggota dari Partai Perindo sebelum berangkat ke KPU dalam waktu dekat. Dan sejauh ini, pemirsa, Perindo telah mendaftarkan partainya secara online. Mendaftarkan partainya secara online ke Sipol, di mana setiap dokumen dan juga berkas-berkas telah didaftarkan proses elektoral untuk menuju pemilu 2024. Dan tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Wakil Ketua Umum, pemirsa, bahwa verifikasi partai politik telah siap 100%. Dan pemirsa, pendaftaran Partai Perindo ini cukup signifikan untuk bisa bertanding di pemilu 2024 nanti. Dan seperti yang telah kita ketahui, pemirsa, bahwa hari ini Senin 1 Agustus 2022, hari pertama pendaftaran partai politik di KPU. Dan tentu saja Partai Perindo akan tampil maksimal untuk bisa memenangkan suara pemilihan nanti. Dan nantinya, pemirsa, pendaftaran ke KPU akan dihadiri langsung oleh Bapak Ketua Umum Haritanu Sudibyo yang juga akan didampingi oleh beberapa petinggi partai. Ya, baik. Saat ini kita kembali melanjutkan perbincangan dengan Mas Gun-Gun. Mas, tadi kita sudah melihat Bapak Ketua Umum Haritanu Sudibyo telah tiba di kantor DPP Perindo dan sebentar lagi juga akan berangkat dengan para petinggi partai. Kira-kira apa yang bisa Mas Gun-Gun lihat dan juga sampaikan atau simpulkan dari agenda hari ini, Mas? Ya, kalau Perindo sebagai institusi partai yang akan berlaga di 2024 dan di hari pertama sudah akan mendaftar kan sebentar lagi, artinya kan ini simbolik dan administratif ya. Artinya simbolik karena daftar di hari pertama bagaimanapun tetap akan memberi impresi kan, kesan bahwa partai itu siap. Terutama di hal-hal yang sifatnya administratif yang dipersyaratkan berdasarkan undang-undang. Karena kan tidak mudah ya untuk mendaftar di hari pertama dengan tentu penyiapan-penyiapan di menjelang hari H ini banyak hal yang sangat rigid sebenarnya yang kemudian tentu sudah dipersiapkan oleh partai. Jadi pertama adalah simbolik, yang kedua administratif, karena bagaimanapun kesiapan administrasi itu yang sekarang menentukan terutama di fase pendaftaran sampai nanti verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Baik, kalau begitu sudah disampaikan tadi oleh Mas Gun-Gun, kesiapan cukup siap karena mendaftarkan di hari pertama. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun atas waktunya telah berbincang bersama kami. Ini akan menjadi kesimpulan terakhir, pemirsa, bahwa pendekatan partai yang perlu diperhatikan adalah kerja konkret, berbasis komunitas dan juga mikro targeting yang jelas. Terima kasih Mas Gun-Gun atas waktunya. Sehat selalu. Pemirsa, breaking news masih akan segera kembali dengan rekan saya Wilson Purba. Tetap bersama kami.